Rebutan. Kalau dilihat sih ikannya makin galak, makin merah ya. Jadi saya bingung nih, ini apa? Nah sinilah. Nah ini kolam 2-nya nih. Halo semua sobat ikan, dimanapun kalian berada, kembali bersama saya Michael di Michael Vlog. Jadi kita sesuai dengan janji ya, kita pergi ke kolam kita untuk mengupdate beberapa kejadian di sini. Cuman ini lagi hujan-hujan terus nih, jadi kita jalan ke sini juga agak susah ya, karena kan tanahnya itu masih berupa tanah merah. Akhirnya kita sampai di sini. Cuman kita mau ke kolam extension ini masih tadi bekas hujan nih Pak, licin banget. Kita akan usahain sih. Cuman sekarang kita mungkin mau update beberapa yang ada di sini. Update yang paling konyolnya. Di sini kita sekarang udah punya anjing penjaga namanya si Peggy. Peggy, Peggy. Saya nggak tahu dia bisa jagain atau enggak nih, kecil banget nih begini. Jadi kita tambahin si Peggy. Terus kolam-kolam di sini sih sekarang masih agak keruh ya, karena habis hujan. Kalau dilihat teman-teman, kalau habis hujan biasanya warnanya agak coklat seperti ini airnya. Ikannya sih tumbuh dengan sangat sehat ya. Banyak banget pala ikan-ikan kecil lainnya kalau dilihat di permukaan. Baik ikan cere, ada udang juga. Nah, untuk ikan ininya, hamanya yang nila gitu-gitu sih kita belum lihat sih. Semoga jangan sampai ada. Sapu-sapu juga saya nggak mau. Nah, ini hal yang pertama kita lakuin di sini, kita mungkin akan kasih makan ikannya dulu satu persatu. Kita lihat nafsu makannya gimana. Terus nanti kita akan berusaha ke kolam yang sana, yang extension. Nah di kolam ini juga sebenarnya enak banget sekarang, suasananya udah mulai hijau ya. Jadi pakis-pakis yang kita tanam ini udah mulai tumbuh semua. Ada yang 2 daun, ada yang 3 daun, ada yang masih melting, masih berusaha tumbuh dan layu. Karena pakis itu cenderung butuh udara yang dingin ya teman-teman. Tapi di sini masih hidup sih. Nah ini di bukit kita, bukit panoramik kita juga udah pada numbuh semua, udah mantep. Jadi keadaan di sini jauh lebih baik lah. Dan semua pohon-pohon yang kita tanam hidup semua sih. Ini ada pohon nangka, pohon mangga, pohon pir, nangka lagi, leci. Di situ ada duku, duren, banyak sih. Ini kita lagi mau kasih lihat proses makannya nih. Hari ini menunya kecoa. Setelah kosong beberapa lama, kita kira kesini bawa kecoa, bawa sekitar 15 kilo ya. Nah ini. Rebutan. Kalau dilihat sih ikannya makin galak, makin merah ya. Jadi saya bingung nih, ini apa makannya kurang atau kurang makan atau gimana ya? Makin giras gitu loh. Warnanya pun juga makin merah-merah semua. Nah di sini masih ada yang nge-pairing 2 pair. Cuman kalau lagi makan pecah dia. Posisinya semua masih makan. Nah saya nih bertanya-tanya apakah ini dia nggak jadi karena dia masih mau numbuhin telurnya, atau memang musimnya belum, atau memang airnya nggak cocok. Masih bingung nih. Posisinya ini sekarang udah 4 bulan di sini, 4 bulanan. Nah ini sekali kasih makan berapa kilo? 750 gram ya, 750 gram nih teman-teman. Untuk 17 ekor. Kurang apa enggak? Coba. HP gue mana ya? Sana. Dia mau videoin. Makan sih bagus ya. Makannya bagus. Nggak ada yang berantem juga. Ekor semua lengkap. Nggak ada sama sekali berantem. Coba airnya agak keruh sih. Terus terang. Kan hujan kan. Ini juga masih gerimis kan. Tuh, merahnya sih makin rata ya, makin semuanya. Hijaunya juga timbul banget. Timbul banget iya. Cuman ya itu, kita cuman kurang satu aja, kurang panen. Iya. Kalau misalnya kita panen di sini sih, pasti anakannya amazing. Bakal sadis banget. Nah ini mulai hujan lagi nih.
Jadi kita break sebentar, hujan lagi. Ginilah susahnya kalau lagi musim hujan. Ya, kolam 2 ternyata ada yang udah mulai muncul. Lebih susah makanya masian ya. Masih penakut. Tapi lihat warnanya tuh. Nah, ini lebih kecil ukurannya ikannya memang. Ini kan hasil pembesaran kita sendiri. Dan tuh Den. Tuh. Ini hasil pembesaran sendiri dan kita baru umur 4 tahun nih. Jadi untuk ini jadi sih kemungkinannya lebih kecil daripada kolam 1 sebenarnya. Tapi saya pikir saya masukin sekalian inilah, sekalian mereka adaptasi dulu. Nah, yang ini saya agak bingung nih, kenapa dia makannya Naik turun. masih naik turun kayak orang penakut gitu loh. Padahal udah 3 bulanan di sini. Kemarin kita udah coba puasain, kita udah cobain gantiin airnya lebih banyak. Masih belum ini juga ya. Itu kalau dibilang lebih galak, lebih galak. Galak, tapi galaknya beda tipenya. Iya. Kayak Mainnya di bawah doang. kayak buaya gitu nggak sih? Makan ke atas terus ditarik ke bawah gitu loh. Iya. Nah, merahnya sih lebih sadis yang kolam ini. Kalau dibilang ngebloknya ya. Di sini si berang katanya belum dapat pasangan, dikucilkan. Ada satu anak kita dari OneNet yang super block, si genit namanya, udah dapat pasangan 1. Masih makan semua sih. Masih oke. Jadi sebenarnya hujan tuh nggak mempengaruhi lah ke kesehatannya mereka. Paling nggak kita tahu kayak gitu. Karena musim hujan kan kita udah lewatin. Maksudnya kita udah go through gitu loh. Jadi kayaknya sih untuk ikan di sini aman, udah pasti hidup. Paling nggak gitu dulu dah. Walaupun belum panen. Kita sekelilingnya juga kita pasang-pasangin sih. Ini ada pasangin talas Bogor juga buat dia teduhan. Nanti kalau misalnya ke depannya sih pingin pasang paranet juga supaya dia bisa nahan daun-daunan yang dari pohon liar di sini ya. Tuh kayak gitu tuh. Ini kolam 3 kita ya guys, silver. Yang ini makannya juga nggak terlalu agresif nih. Saya mau nanya nih, kalau ikan silver tuh memang makannya kayak begini atau memang sebenarnya bisa lebih bagus lagi gitu? Saya bingung. Nah, di sini sih update terbarunya ada 3 pasang ya, 3 pasang yang udah barengan terus. Ada 1 yang lagi muter-muter. Yang hamil ada 2, gendut banget, segendut-gendut ya. Coba Run kasih tunjuk yang hamil Run. Lemparin depan mukanya. Kelihatan kok kalau di kamera dia gede banget. Dan hujan lagi guys, jadi kita meneduh lagi. Kita kalau di sini meneduhnya di pendopo ini nih. Nih, di pendopo ini kita neduhnya. Soalnya hujan. Ya, kita berteduh lagi deh sambil nunggu. Jadi kita mau update agak susah nih hari ini teman-teman. Semoga dimengerti ya. Jadi kita masih agak hujan nih. Tapi kita berusaha untuk ke kolam baru demi kalian dengan tidak pakai sendal. Gue masanya kemarin baru mulai olahraga men, baru squat baru gitu tuh kaki gue nih udah. My legs are killing me man. Tuh gue jalan pakai kaki, nggak bohong gue. Jadi udah melewati rintangan pertama. Kita masuk ke jembatan. Jembatannya ini enak, mudahan. Nah, yang parahnya itu kan di sana kan tanahnya kan dari dari nggak ada apa-apa kan, jadi bakal licinnya tuh. Nah, ini posisinya kalau lagi hujan, sering hujan, airnya keruh nih, karena kan tanah merah. Nah, airnya keruh. Makanya di kolam baru itu kita mau pasang tampungan air. Nah, yang kita udah rencana gali itu ada 4 kolam, 1 kolam tampung. Kita nggak tahu udah nih. Ini harus Aaron duluan bro. Run duluan Run.
Ini pasti licinnya. Tuh dia aja mau jatuh. Aduh. Ini ntar tuh gue turunnya gimana? Hah? Bantuin Dennis. Gila ini parah banget teman-teman. Licinnya. Jadi Dan pegang. Nah, ini ada Dennis juga dari Asian Air Dragon, dia mau ngecek juga katanya. Ketusuk lagi kaki gua. Banyak bunyi-bunyi geledek ya teman-teman ya. Ini sih kalau saya kehujanan udah besok saya sakit kayaknya. Karena kita selemah itu fisiknya. Nah, nyampe deh. Udah gitu doang sebenarnya dari tadi segitu deket. Jadi ini kolam pelebaran kita. Dan ini semua tanahnya sudah kita akuisisi. Nah, ini kolam tampungan kita nih. Yang untuk nampung air supaya kalau hujan. Ya supaya kalau hujan ini kita nggak ini. Iya, kalau hujan jadi kita nggak airnya tuh bening tetap. Mana orang? Oh, mancing. Nah, ini tampungannya kita. Ini bekas beko. Akhirnya kita pakai beko karena pakai gali agak lama. Nah, ini gua nggak tahu deh ini berapa meter ya Run ya? 300 lebih. Nah, yang gue bingung tuh ada bolong apa turun? Oh, bekas batu, bukan kepiting kan? Kepitingnya segede gitu. Oh. Gimana? Oh, kepiting. Nah, di kolam tampung ini batunya gede-gede banget. Tuh bisa dilihat. Nah, kita nggak akan angkat karena memang tujuannya untuk nampung air. Betul. Kalau ada arwananya, nanti pas ngegiringnya agak susah. Jadi batu yang ini kita biarin aja. Nah, yang ini samping-sampingnya harus dipastikan nggak bocor. Nah, terus kemarin baru belajar dari Pontianak, katanya kalau bikin tanggul tuh kayak samping-samping itu loh. Itu minimal 1,5 meter. Itu kan belum kan? Lebarnya dong. Lebarnya. Ini udah 2 meter lebarnya. Yakin? Oh, kelihatan kayak kecil ya. Ini 2 meter. Nah, ini sekarang lagi bingung kolam tampungannya sebelah-sebelahnya itu mau kita pelur atau cuman tanah doang as it is kayak begini. Yang jelas ini kolam gede banget. Kayaknya lebih dari 300 harusnya deh. Soalnya kolam pertama kita kan 200. 600. Nggak mungkin 600 lah. 600 tuh yang kolam itu. Gede banget. Ya pokoknya ini kolam tampung kita lah ininya. Kita maju lagi. Maju lagi guys. Ya, kameranya nggak ke kamu ya. Tolong. Kameranya nggak ke saya nggak apa-apa. Soalnya susah banget guys. Susah. Habis ini mesti mandi nih. Jadi ini buatnya penuh dengan perjuangan deh. Teman-teman lihat di dokumentasi terakhir, di vlog terakhir tuh ini masih posisinya semua tanah kosong. Masih tanah kosong. Lu lihat batunya nih. Lu lihat batunya yang diangkat. Nah, nanti kepinginnya batu ini kita gunakan untuk bikin fondasi untuk tembok. Jadi kita akan pecahin. Tek 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 tek. Jadi batu kalinya ini kita pakai buat tembok. Nah, maju lagi ya. Jadi ini tuh masih panjang banget teman-teman. Artinya udah jadi kolamnya itu belum tentu udah beres gitu karena masih bikin tembok, perapihan dan segala macamnya. Ini kayak bisa deh not kiri nih. Kiri ini bukan kiri sini. Nah, sinilah. Nah, ini kolam 2-nya nih. Ini belum dirapiin ya. Jadi ini nanti yang begini-begini ini bakal kita ratain lagi. Kita samain sama fondasi jalannya. Nah, ini kolam yang keduanya udah jadi. Kita kayaknya nggak bakal sampai ujung situ kali ya. Kita dari sini aja lah. Nah, ini kita mau padetin. Belum bisa nih karena hujan terus musimnya. Nah, ini baru 16 meter. Tuh. Ini baru 16 meter, teman-teman. Ini udah jadi nih. Oh. Seperti biasa, ini tumpukan batunya segini banyak nih. Gila-gilaan memang. Nah, proses yang dilakukan untuk pengerjaan ini kemarin habis berapa jam ya, Run ya? 100 berapa total? 125 jam. Kalau dibagi 8 hari sekitar
15 hari ya, 2 mingguan lebih. Nah itu yang kolam ini lebih lama sih. Kalau nggak salah ini 40 jaman, 5 harian, ini sekitar 10 harian, sekitar 80 jaman. Jadi masih ada warga-warga yang mancing. Karena, dapat ikan weh. Ikan apa pak? Oh. Ikan lele. Lihat dong. Banyak. Jadi yang ini tuh katanya 600 meter, tapi again gue ngerasa lebih loh. Karena kita nggak pernah kayak tahu bener-bener gitu loh. Karena kalau di kolam Kelangkong segini tuh kemarin tuh kayaknya sekitar 1000 meter. Gede banget memang. Dan ini tuh masih belum selesai. Karena yang itu tuh masih diuruk lagi kan. Yang itu tuh samping-samping situ, ini tanahnya masih dipindahin ke sana. Dan jadi semuanya tuh rata. Terus baru kita bakal temper, baru bisa. Nah di sana ada lagi tuh kolam yang selanjutnya. Bisa jalan nggak ke sana? Berantakan banget Run, tapi kita ya. Yuk, lihat mana jalannya. Lepas aja sandalnya. Weh. Turun lah kalau mau lihat. Atas ke tempat parkir kita tadi. Enak dong. Iya, kalau udah jadi ya enak. Kan belum jadi. Langsung aja bisa langsung. Bisa. Jadi ini tanahnya kalau lurus gitu nanti masuk ke tempatnya bisa kita parkir. Nah, ini nanti dilindas-lindas juga pakai beko supaya keras kan. Nah itu mau dipapas dikit tuh. Terjal banget ya. Terjal. Jadi dari tempat kita villa tadi kita sampai sini bisa pakai mobil nantinya. Mantap. Bener. Bener. Rencananya. Nah, kita turun dah. Itu batu gede banget anjir. Kita turun. Hah? Bener kata Dennis, nggak hujan lagi. Tepat ramalannya. Nah, ini dia. Aduh, akhirnya nyampe. Itu ada isi baru. Ada isi baru kalau begitu awal berapa kan yang model apa tuh? Kalau itu mah nggak nyampe, tanggulnya nggak nyampe itu 2 meter. Oh nanti baru diuruk lagi. Oh. Kira-kira nyampe. Nah ini view-nya kira-kira nih. Saya nggak tahu ini 600 meter doang atau enggak, kayaknya lebih deh. Jadi nanti mau dibikin kotak lagi. Nah yang jarak ini ke sini tuh harusnya 1,5 meter. Nggak tahu deh, nanti ini diukur lagi deh yang ini. Ini kayaknya masih diuruk lagi nih. Diuruk lagi. Yang itu sih udah 1,5 meter. Nah dari 1,5 meter yang dalamnya itu tambah 60 cm lagi. Jadi kalau ikan butuh tempat yang agak dalam, dia ke dalam situ tuh. Nanti kalau dia mau ngerem di kaki-kakinya sini nih. Gitu. Ceritanya gitu. Terus ininya tuh juga masih bisa dirapin lagi. Jadi sebenarnya setelah ngegali ini masih lumayan lama juga gitu loh. Makanya kemarin kita mutusin untuk pakai alat berat. Karena kalau misalnya galinya ya udah berapa bulan, nanti kita perapiannya berapa bulan, rendamnya berapa bulan, nggak cukup kita waktunya untuk naruh indukan yang dari Om Akong itu. Nah, di sini itu nanti jadi landing site-nya kita. Ini kita bakal uruk, batu itu bakal tenggelam tuh, batu yang segede itu bakal tenggelam. Karena kan ini bakal rata sesuai dengan ini tanahnya kan. Nah, batu yang besar pertama kali itu udah tenggelam, udah tinggal segini doang nih. Iya, ini bawahnya kan gede banget nih. Udah nggak ada. Nah, batu ini tenggelam. Di setelah batu itu kolamnya lagi. Itu kan udah dipatok tuh. Cuman gua nggak inget berapa kali berapa itu kolamnya. Itu kolam 2 ya. Kolam 2. 15 ya. Kali 15 kayak 20, 300 meter lagi. Nah, di balik yang bambu itu, Den, ada satu kolam lagi. 3 kolam. Jadi 3 kolam sama 1 kolam tampung.
Tapi karena kolam tampungnya segitu gede, gue udah nggak takut lagi kalau ada hujan, kalau ada apa. Kali ini kan airnya mungkin lebih nggak stabil gitu loh. Nah sekarang kita udah lebih stabil gitu sih teman-teman update-nya. Dan ini memakan waktu lumayan lama, 1 bulanan lebih. Nah kemarin tuh yang gue bilang itu yang masih 2 meter tuh tanggulnya. Nah ini kan belum nih. Nih, ini kan belum nih. Ini nggak mungkin 2 meter nih. Nih, ini paling semeter nih. Semeter. Nanti fondasi yang itu kan. Nanti akan ada fondasi di sini nih, di kali ini. Nah tanahnya diuruk lagi ke sana. Jadi semua totalnya 2 meter. Jadi hari ini update-nya lebih ke arah proses pembangunan kita ya, walaupun memang masih berantakan banget, tapi ngeliat ini sih saya udah cukup tenang. Nah ini nggak akan bisa kita ratain sampai musim hujan ini selesai, karena kalau nggak kering kita nggak bisa stemperin, kita nggak bisa ngelakuin perapihan, gitu ceritanya. Nah untungnya di sini ya kita dapat batu segitu banyak tuh, nanti semua kita bisa pakai buat nembokin yang di sini. Nah kalau mau pelebaran lagi nanti bingung juga ya, di atas itu masih kita punya tuh yang pisang semua. Either kita pelebaran kolam atau kita bisa bikin semacam rumah di situ juga tuh Dan, di yang tempat pisang itu. Ya paling kurang lebih hari ini gitu dulu. Tadi kita mau update banyak hal, cuman masih agak hujan dan masih susah untuk pergi kemana-mana. Jadi hari ini update-nya cukup gitu dulu. Semoga cukup memuaskan buat teman-teman yang udah nungguin lama. Kalau belum, saya minta maaf. Nah, kita mau pamit dulu untuk diri ini karena hujannya makin lama makin gede. Terima kasih udah dukung kita terus. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan semuanya juga gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.